to next level. Upgrade your faith, moral, and life. Mulai itu bercerita kalau saya dulu gitu ya. Kalau anak-anak muda kan mungkin belum punya pengalaman seusia adik-adik semua. Dulu saya juga sebagai mahasiswa itu juga sama. Pengalamannya kurang sehingga kita mencari pengalaman lain itu di dunia-dunia yang mungkin kita anggap itu dunia kita. Padahal teman-teman semua, apa yang teman-teman lakukan saat ini di Ramadan ini itu juga akan mencerminkan saudara ketika nanti menyelesaikan Ramadan ini. Ya, penting sekali kebiasaan itu dibangun. Karena apa? Saya ada 3 poin yang ingin saya sampaikan kepada teman-teman dan Bapak Ibu dalam materi ini, yaitu upgrade akhlak atau perilaku kita, dan yang ketiga adalah upgrade kehidupan. 3 ini adalah sebuah hal yang tidak boleh lepas dalam diri seorang pribadi muslim. Nah, kita masuk yang pertama, keimanan. Keimanan ini bisa dilihat dari bagaimana kita menempatkan Ramadan ini adalah bentuk aktivitas ibadah kita, apakah bertambah atau berkurang atau biasa-biasa saja. Karena ada yang merasa bahwa ya ketika Ramadan ini menjadi sebuah hal yang biasa, misalkan aktivitas kami atau Bapak Ibu yang saat ini bekerja, mungkin motivasinya akan berbeda dengan motivasinya, mohon maaf, di usia Bapak Ibu ya, atau simbah-simbah kami yang di usia yang 60 tahun. Itu pasti kehidupan sehari-hari yang sebelumnya dia atau beliau-beliau ini biasa saja, rata-rata aktivitas spiritualnya akan lebih kuat. Karena apa? Dia tahu betul ya kalau angka harapan hidup di Indonesia ini di angka 60, maka seakan-akan dia sudah bisa menyiapkan bahwa di usia-usia inilah Ramadan sebagai ajang penentu kehidupan saya berikutnya. Nah, kemudian di segmen di usia-usia yang matang 30, 40, 50 tahun ke bawah, itu fase-fase di mana yang Ramadan ini akan menjadi fase-fase yang sangat biasa sekali. Saya menjumpai teman-teman kami, teman-teman saya yang dulu aktivis dakwah dari Masjid Salman ITB, kemudian Masjid Mujahidin UNY, yang saya kenal-kenal ya Bapak Ibu, yang sekarang menjadi tokoh-tokoh ya di nasional juga. Itu saya melihat yang dulunya dia sangat religius sekali, kehidupan dunia itu seakan-akan memakan karakter dia selama dia hidup. Misalkan saya mengenal teman kami yang dulunya anak pondok, di kampus juga aktivis sosial, kemudian pada waktu pekerjaan dia berkecimpung di dunia bisnis, ada juga yang berkecimpung di dunia politik. Saya melihat perubahan-perubahan yang sangat drastis berubah Bapak Ibu. Di antaranya adalah seakan-akan kehidupan itu adalah kehidupan di mana fase dia mencapai setinggi-tingginya secara materi dan jabatan. Sehingga itu menjadi penting. Keimanan ini menjadi sebuah rem atau menjadi sebuah sebuah kontrol bagi kita. Sebenarnya kehidupan kita ini akan menjadi PR bagi kita, karena kita orang cerdas itu mereka yang sudah tahu menyiapkan kehidupan setelah ini. Banyak kita pahami teman-temannya, adik-adik semua. Adik-adik semua di usia berapa? 20 tahun, 21 tahun. Kalau dalam postingan-postingan di Instagram itu kan, kalau yang laki-laki tahu ya, naik motor usia 16 sampai 20 100 km per jam, ya kan? Kemudian usia 30, 40, 60 km per jam. Maksudnya tahu nggak anak-anak muda ini? Tahu nggak? Apa Mbak kira-kira? Arti dari postingan meme itu apa? Artinya apa? Gini, usia muda tadi 16 sampai 20 tahun itu dalam meme-nya itu Bapak Ibu, itu seakan-akan naik motor karena kartun pakai icon gitu ya. Hanya bisa berani 100 km per jam. 16 sampai 20 tahun. Di usia 30 tahun sampai 40 tahun ke atas itu keterangannya 60 km per jam. Artinya apa? Anak usia di bawah 20 tahun, kecerdasan emosionalnya itu masih belum aktif dan belum sempurna. Sehingga apa? Ketika dia melakukan sesuatu, adik-adik semua, teman-teman kami ini masih berkutat pada egonya masing-masing. Egonya masing-masing apa contohnya? Misalkan tadi ya di icon itu, di meme itu, naik motor 100 km per jam, seakan-akan motor dan jalan itu miliknya dia. Makanya Bapak Ibu temui banyak anak-anak muda ketika di jalan emosi langsung pukul, ya kan? Adik-adik semua ketika di jalan menemui langsung direkam ingin viral. Karena apa? Anak-anak muda gini sekarang sangat gila validasi Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu dulu, mohon maaf, bisa dikatakan kalau masuk ke ranah ekonomi menengah ke atas itu biasanya sesuatu hal yang tidak terekspos seperti saat ini.
Biasanya apa? Kalau bapak ibu kami dulu, sibah-sibah kami kalau orang punya itu belinya emas, kemudian tanah gitu. Makanya di sosial media, karena bapak ibu mohon maaf, saya akan mengkorelasikan dengan dunia teman-teman kami gitu ya, biar lebih banyak konteks yang bisa saya masukkan. Kalau anak-anak muda sekarang ini, gaya hidupnya ini menjadi sebuah nilai dan menjadi pasar bagi sebuah perusahaan bapak ibu. Makanya sekarang ada perusahaan pinjol, ya kan? Ada, dan sasarannya pasti anak-anak muda, anak-anak muda. Karena kenapa? Gaya hidup ini ditangkap oleh pasar untuk seakan-akan anak-anak muda ini lepas kontrolnya. Makanya apa? Di Ramadan ini malah justru malah akan teruji. Misalkan di meme juga nih di Instagram, aktivitas cowok saat Ramadan dan cewek saat Ramadan. Tanpa menyudutkan cewek ya, ibu-ibu ya. Kalau yang cowok itu kegiatannya kalau Ramadan turu ngap gitu kan. Kalau perempuan nggak, scroll live gitu ya. Barangkali ada promo, barangkali ada potongan harga, ada free ongkir. Nah, itu aktivitas yang dimana Ramadan ini menjadi poin penting bagi kita untuk keimanan kita itu untuk bisa kita menjadikan kontrol sosial dan kontrol diri gitu. Nah, itu yang paling penting. Ya, yang kedua adalah tadi apa? Akhlak. Kenapa saya katakan akhlak, Bapak Ibu dan adik-adik semua? Diturunkannya nabi, semua nabi itu adalah untuk menyempurnakan akhlak. Jadi titik puncak dari agama ini adalah akhlak. Jadi ketersampaiannya wahyu nabi, ketersampaiannya kebaikan. Karena dakwah ini hukumnya apa kira? Hukumnya apa teman-teman dakwah ini? Untuk diri kita ini apa? Sunnah atau wajib? Wajib. Kalau bagi teman-teman dakwah langsung paham, dakwah itu hukumnya wajib. Tapi bagi kalangan umum masih beranggapan dakwah itu hukumnya kalau sudah ada yang melakukan maka hukumnya fardu ain gitu ya, gugur gitu. Tetapi lebih kami sampaikan bahwa teman-teman semua, saat ini pemerintah gitu, kemudian negara, kampus, masyarakat itu sedang mendorong agar anak-anak muda kita siap untuk menghadapi era global dan era generasi emas di tahun 2045. Saya termasuk gerbong yang akan bersama teman-teman semua, karena saya masih kategori anak muda dengan bapak-bapak dosen, ibu-ibu dosen yang masih muda ini. 2045 itu kan berarti berapa puluh tahun lagi? Ayo berapa? 20, betul ya? Sekarang usia berapa? 20. Ya, 20 tambah 20 lagi 40 tahun. Kalau saya ya 50 tahun. Kalau Bapak Ibu dosen, saya doakan sehat, Bu. Amin. Jadi masih bisa menikmati jeripaya Bapak Ibu dalam mentarbiyah adik-adik kita ini ke depan 20 tahun lagi ini menjadi orang-orang apa nantinya? Orang-orang yang mengharumkan nama baik agama, mengharumkan nama baik negara, atau sebaliknya. Dan itu dapat dilihat dari aktivitas teman-teman hari ini. Hari ini teman-teman barangkali diberikan sajian kehidupan-kehidupan atau contoh-contoh yang kurang baik oleh para pemimpin kita. Nah, itu poin yang harus kita perbaiki. Teman-teman dihadirkan dalam dunia yang sudah sangat disruptif sekali, perubahan yang sangat radikal sekali. Ini juga harus teman-teman sambut dengan ilmu, iman, dan takwa, dan teknologi. Jadi kemampuan kita dalam menerima proses beragama ini harus secara keseluruhan. Ya, misalkan contoh, anak-anak muda kita yang Islamnya baik, yang dia berakhlak baik, itu harus terjun di dunia politik. Anak-anak muda kita yang akhlaknya baik, itu harus terjun di dunia bisnis, harus terjun di dunia akademisi. Kalau tidak, saat ini misalkan kita diberikan contoh-contoh yang negatif oleh para pemuka kita, itu harus menjadi PR bagi kita bahwa ternyata bangsa kita ini masih membutuhkan sebuah moral value yang harus dihadirkan di suatu saat nanti gitu ya. Dan itu dimulai dari kita. Sistem sebaik apapun teman-teman, misalkan yang sedang viral gitu ya, karena saya pedagang juga, yang lagi viral lah minyak yang takarannya 1 liter tetapi 750 mili atau sekian. Nah, itu kan moralnya kurang ya. Tapi tidak memperhatikan moral, sosialnya kurang. Bagaimana bisa? Tapi ada juga minyak yang sebelah
itu lebih jujur, tapi lebih bisa kita respect Bapak Ibu. Dari yang 1 liter karena harga naik, dia tidak menaikkan harga tapi menurunkan gramasi. Ada Bapak Ibu, Ibu mungkin bisa cek. Gramasi diturunkan, yang 1 liter jadi 900 mili. Itu kan fair, tapi dibuktikan memang 900 mili dan itu tidak berbohong. Dalam kaidah-kaidah bisnis boleh. Tetapi yang bermasalah kalau ada yang memang sudah viral dan sudah ditersangkakan oleh instansi kepolisian, itu sesuatu hal yang tidak boleh. Prinsip dalam berdagang itu ya kita harus melakukan secara jujur. Kalaupun nggak laku nggak apa-apa, tapi yang penting jujur gitu ya. Karena kita melihat moral kita itu kalau seandainya kita sudah menempatkan pada nilai-nilai kapitalis, maka itu sulit sekali. Misalkan adik-adik di sini, mesti ditanya ketika apa harapan adik-adik semua sukses. Misalkan saya kenal lagi, sukses yang seperti apa? Mbak semua yang mau punya gaji sekian. Karena gitu, karena gaji itu kalau bekerja Bapak Ibu yang diperhatikan pertama loyalitasnya adalah uang. Karena saya rekrutmen karyawan beberapa kali itu lepas semua, hingga saya menemukan formula. Misalkan UMR Jogja di kota itu kan, karena kami di kota kantornya itu UMR 2,4, 2,5, kita naikkan itu, nggak lepas. Tapi ketika dulu di awal-awal masih belum mencapai itu, lepas semua. Ternyata memang orientasi anak-anak muda gitu, mayoritas, meskipun tidak semua, itu rata-rata kalau bekerja adalah penghasilan. Saya tanya, penghasilan segitu untuk apa? Ya tadi itu, kalau tidak direm secara iman, maka ditempatkan bahwa uang itu akan habis. Bisa kita bayangkan ada ini semua, meskipun ini kita tidak apple to apple ya. Ketika kita mengatakan, misalkan orang tua saya itu juga menyampaikan seperti ini, Ibu. Mungkin Ibu juga pernah menyampaikan kepada putra-putri Bapak Ibu. Bien, ya kata-kata atau kata bien atau bien Ibu, wah itu udah kata-kata yang ini sudah dipastikan nggak boleh dibantah. Uang berapapun itu, karena Bapak saya itu dulu honorer sampai kemudian diangkat menjadi ASN baru 2021 kemarin Bu, karena Bapak saya aktivis Muhammadiyah di Gunung Kidul. Ketika dulu mengajari kami itu seakan-akan loyalitas untuk mengabdi itu menjadi suatu hal yang penting sekali. Bapak saya itu dari 2004 itu menjadi pengajar di sekolah di Muhammadiyah sampai 2019. Itu ada pengangkatan P3K Bapak saya karena memang didorong oleh PDR, kemudian diterima. Tapi dalam fase yang panjang itu orang tua kita dulu bisa melihat ternyata berapapun yang kita punya, kalau landasannya syukur itu insya Allah cukup, gitu ya. Nah ini penting karena segmen peserta saya adalah adik-adik semua, maka perilaku-perilaku konsumtif itu juga harus menjadi upgrade yang harus kita benahi dalam Ramadan ini. Karena Ramadan ini lucu, karena saya juga pernah aktivitas di Nielsen ya teman-teman. Nielsen itu lembaga risetnya di dunia retail. Itu fase setahun itu justru pengeluaran terbanyak itu di fasting, di fase fasting. Fasting itu bulan puasa Bapak Ibu. Bisa dibayangkan kalau lumrahnya di bulan Ramadan itu kan orang kan harusnya mengurangi makan tuh. Kenapa di fase puasa ini malah puasa atau Natal itu, tetapi pengeluaran malah lebih banyak? Oh ternyata ada buka bersama gitu ya. Ada aktivitas-aktivitas sosial yang dimana orang itu harusnya menahan malah mengeluarkan. Harus Bapak Ibu ketika di rumah kebagian untuk jadwal takjil kan harus keluar. Nah itu kemudian lebih. Nah justru angka-angka itu yang kemudian membuat Ramadan ini malah semakin kita itu jor-joran dalam berbelanja. Yang seharusnya nggak perlu beli baju, gitu kan? Yang seharusnya nggak beli apapun kita harus punya. Karena apa nih? Validasi tadi loh. Nah itu iman itu kalau tidak menjadi fondasi yang kuat, maka kita akan mudah sekali sakit hati ya adik-adik semua ya. Karena kita berbicara moral juga untuk mengupgrade moral. Misalkan kalau kata TikTok gitu ya Bapak Ibu, standar TikTok itu banyak 70% anak muda kita itu stres karena hidupnya itu tidak sesuai dengan sosial media. Mohon maaf, misalkan dulu tanpa mendiskreditkan siapapun karena saya belum kenal gitu ya atau siapapun, dulu orang itu kalau hitam atau gendut itu biasa saja. Tetapi Bapak Ibu, nah ini Bapak Ibu yang di rumah punya anak-anak gadis terutama ini atau yang laki-laki, akan menjadi segmen pasar yang sangat kuat ketika adik-adik ini tidak bisa mengkontrol ini. Yang dulu itu orang tua kita sampai gelap, mohon maaf sampai gendut karena tidak teredukasi makan, olahraga itu biasa saja.
Meskipun tetap sehat ya. Analogi sehat adalah minimal hidup dan tidak ke rumah sakit, sehat. Meskipun tidak ada yang mengatakan dalam ilmu kesehatan obesitas itu sehat, nggak ada. Jadi nggak ada istilah nggak apa gendut, yang penting sehat. Tanpa mensebutkan itu ya, sekaligus edukasi buat kita semua. Nah, tetapi karena ada sosial media, moral kita itu akan melihat bahwa ternyata aktivitas kita di sosial media itu akan mempengaruhi pikiran-pikiran kita. Dan itu bisa dibayangkan kalau seandainya kita mulai kembali di fase 1400 tahun yang lalu, ya kan? Di fasenya era-era sahabat, mereka mampu melepaskan, ya kan? Utsman bin Affan, orang yang paling kaya saat itu, dengan kedermawanannya. Kemudian Abdurrahman bin Auf, sahabat-sahabat Nabi yang dijamu surga, pasti teman-teman sudah tahu ya. Abu Bakar As-Siddiq, itu kan orang kaya semua di Mekah ya. Bisa dibayangkan, saudara, orang yang paling kaya di kampungnya, tiba-tiba saudara dipaksa untuk berpindah tanpa membawa harta sekalipun, pasti itu suatu hal yang sangat sulit. Karena moral kita itu seakan-akan melepaskan sesuatu yang sebenarnya itu secara apa ya, secara arti bukan milik kita. Misalkan bapak ibu yang sudah punya putra putri, itu seakan-akan diberi titipan oleh Allah berupa anak, itu bisa saja menjadi tantangan, ujian, bisa saja menjadi sebuah ini bapak ibu ya. Karena ada anak-anak muda kita melihat bahwa anak itu sebagai perhiasan itu juga banyak. Contohnya seperti apa mas? Ya tadi itu, anak-anak kita ya, karena kita menjemput generasi emas, maka ilmu parenting juga penting bagi adik-adik semua. Saudara memiliki anak, yang paling penting itu apa saat ini? Misalkan apa? Pendidikan, ya kan? Moral. Tetapi lupa bahwa sebenarnya anak-anak yang dititipkan kepada kita itu adalah secara maknawi, itu adalah cara kita untuk bisa memaknai anak-anak itu dititipkan untuk kita. Misalkan bapak ibu dititipkan sebuah barang, harus kita jaga, harus kita bersihkan, harus kita perbaiki kalau itu barang itu rusak. Nah itu contoh anak itu dititipkan pada kita untuk dikembalikan juga dalam apa? Dalam keadaan yang juga fitrah gitu ya. Anak lahir, kalau alhamdulillah di sini sebuah muslim gitu ya, pasti orang tua muslim, lahirnya anaknya juga pasti muslim. Nah minimal betul dengan dalam lahir dalam kondisi yang sangat bersih, maka kembali juga dalam kondisi bersih. Dan itu tantangan bagi bapak ibu, terutama bapak ibu yang saat ini sudah memiliki putra putri ya. Termasuk apa? Kalau dalam dulu mencarikan jodoh itu tanggung jawab seorang ayah. Tapi sekarang dengan pergaulan-pergaulan yang sangat ekstrim, anak-anak kita ini golek-golek dewe. Kayak gitu ya bu ya. Seakan-akan kalau yang dicarikan orang tua itu seakan-akan nggak cinta gitu, nggak cinta. Nah itu juga moral juga bagi anak-anak muda kita bahwa pacaran-pacaran yang saat ini merajalela di Ramadan ini kan menjadi sebuah hal yang pengerem juga ya. Misalkan apa? Pacarannya setelah buka puasa mas gitu. Ada juga mas, karena apa? Seakan-akan ini maksiat ketika bulan puasa itu kayak serem gitu ya. Tetapi setelah buka itu kembali ke setelan pabrik. Ada juga nggak di sini yang guyu itu hati-hati gitu kan. Seakan-akan kalau udah buka puasa itu lepas kontrol sosialnya, kontrol dirinya lepas. Bermaksiat juga nggak apa lah udah buka gitu. Padahal Ramadan itu nggak seperti itu. Ramadan itu bukan makna puasanya saja, tetapi bukan menahannya saja, tapi bagaimana cara kita mentarbiyah diri, baik itu dalam kondisi puasa maupun di luar itu. Makanya dalam fase pertama iman itu menjadi sesuatu hal yang sangat penting sekali untuk kita bisa mentarbiyah diri. Yang kedua adalah akhlak. Jadi akhlak ya, kalau akhlak Nabi diutus untuk menyempurnakan akhlak, maka akhlak kita yang baik itu seperti apa sih mas? Kalau saya tadi tanya, mas mau sukses gak? Pasti mau ya. Harapan saya itu talkshow-nya 2 orang itu lebih enak diskusi. Tapi kalau sendiri gini kayak sidang bu. Kayak sidang ya. Jadi kayak sidang ujian gitu. Sukses itu apa sih? Sama adik-adik semua, mbak, mas, apa sukses itu? Sukses itu apa? Sukses itu kalau keinginan kita tercapai ya. Ya betul ya, keinginan tercapai. Makanya suksesnya kita dengan orang lain berbeda. Suksesnya saya dengan saudara berbeda. Nah, kadang sukses itu ya life, karena kita berbicara kehidupan. Kehidupan itu harus sukses. Sukses nggak sukses kita sama-sama mati teman-teman semua. Sama-sama mati. Startnya berbeda. Ada yang background saudara ini dari kalangan keluarga yang mungkin kurang mampu, atau kalangan yang mungkin beruntung diberikan materi yang lebih santai saja. Punya temannya teman-teman, kalau seandainya teman-teman di kalangan yang biasa-biasa saja. Ya, karena saya merasa upgrade saya paling
radikal itu di kampus. Saya dulu di Jogja itu dari SMA Jogja juga, SMA 5 Jogja, di kota gede dulu. Aktivitas saya itu kalau sekarang memang Islam menghapus semua masa lalu gitu ya. Tapi kalau saya ceritakan nggak baik juga. Intinya apa yang teman-teman saudara lihat saat ini itu adalah sangat berbeda jauh dari saya yang 20 tahun yang lalu. Aktivitas-aktivitas anak mudaan seperti mas-mas yang ada di belakang sana itu barangkali sudah pernah saya lakukan semua. Tetapi ada di fase saat saya masuk di dunia perkuliahan, di dunia akademik, saya melihat fenomena-fenomena yang sangat mengubah hidup saya, termasuk dalam menentukan masa depan saya pasca kuliah dalam dunia pekerjaan maupun berkeluarga. Saya melihat betul karena saya lahir atau berkehidupan dididik dengan orang tua yang sangat super sibuk sekali. Bapak ibu saya sangat sibuk sekali. Bukan aktivitas bisnis, tetapi bapak ibu saya aktivitasnya karena ASN ya, di Pemda gitu ya. Sibuk sekali di daerah Gunung Kidul. Saya orang Jogja, tapi bapak ibu saya dulu ngelaju sampai Gunung Kidul. Sibuk sekali sampai saya mencari kehidupan itu di dunia luar. Dunia luar saya saat itu kan tidak semudah sekarang dengan akses internet ya, tetapi lebih banyak di mana saya diterima di lingkungan tersebut, maka itulah lingkungan saya tumbuh. Di SMA itu kehidupan saya sangat luar biasa, sangat mengerikan gitu ya. Kalau sekarang itu bahasa-bahasa klitih itu viral Bapak Ibu, di zaman kami dulu udah biasa. Klitih itu, bullying itu kalau sekarang viral, suatu hal negatif, di zaman saya itu dulu banyak sekali. Bahkan geng-geng di Jogja saat itu muncul di era-eranya kami dulu. Masuk perkuliahan, sosial kontrol saya muncul ketika saya saat itu menjadi ketua himpunan mahasiswa saat itu. Saya prodinya manajemen pendidikan Bapak Ibu, atau teman-teman semua. Saya melihat seorang leader, sebaik-baiknya seorang leader itu dapat dilihat dari akhlaknya. Tanpa harus berbicara Bismillah. Ya, tanpa harus berbicara, orang itu berbicara terlebih dahulu. Respeknya seorang anak buah atau staf saya dulu waktu di himpunan dan di badan eksekutif itu adalah cara melihat anak buah terhadap pimpinannya. Ketika adik-adik di sini melihat kakak tingkatnya itu sesuatu hal yang tidak bisa dicontoh, maka respeknya hilang. Saya sampaikan kepada kakak tingkatnya, termasuk mohon maaf Bapak Ibu dosen juga. Jadi saat ini dosen-dosen muda itu lebih bisa melebur dengan aktivitas anak-anak Gen Z sekarang. Nah, perubahan saya adalah ketika saya melihat bahwa saya saat itu hampir sama persis seperti saudara. Ketika ada seminar pasti saya ikut. Jadi upgrade leher kepala ini saya saat itu barangkali kalau dirupiahkan sudah di luar dari pengeluaran atau pemasukan saya sebagai seorang anak. Karena saat itu saya memang sudah tidak lagi menerima uang saku dari orang tua. Jadi saya hidup udah mulai bisnis sejak waktu SMA. Mulai membeli barang-barang sesuai dengan kemampuan saya. Saya merasa bahwa karena mengikuti agenda-agenda seperti ini akan mengubah mindset kita, pikiran-pikiran kita bahwa, tapi itu dapat berubah bagi saudara yang hatinya terbuka dan pikirannya terbuka. Kalau nggak terbuka, mohon maaf, contohnya apa? Datang dengan penuh keterpaksaan, ya kan? Datang karena formalitas. Sorry to say, biasanya setelah ini nggak ada perubahan. Tapi kalau seandainya saudara datang dengan penuh semangat, dengan thalabul ilmi dan dengan keterbukaan, rata-rata apa? Pikiran-pikiran itu tetap akan terbuka. Misalkan saya saat ini aktif di HIPMI juga dengan teman-teman kami. Di HIPMI itu tidak lagi fasenya kita belajar organisasi. Orang yang masuk sana itu pasti yang dibicarakan pertama adalah networking dan bisnis. Gak ada lain. Kehidupan. Tetapi moralnya jarang sekali dibahas. Proyek semua dibahas. Tapi alhamdulillah sebelum itu di fase mahasiswa tuh kayak alhamdulillah kan saya itu sudah mengkosongkan gelas saya dan kemudian saya isi betul bahwa moral itu akan menjadi bekal kita sampai kita nanti tua. Banyak tawaran-tawaran saya dulu Bapak Ibu, saya ditawari bekerja di Jakarta jadi asisten deputi gitu kan. Jadi bukan ASN ya, tapi karena dulu saya juga ketua badan eksekutif,
Jadi aktivitas-aktivitas politik saya itu sangat dekat dengan para pejabat. Ditawar-tawari seperti itu saya nggak mau, karena saya seminggu di Jakarta nggak betah. Kehidupan saya mungkin terbiasa di Jogja dengan slow living seperti ini. Orang Jogja itu kan slow living, hard thinking gitu ya. Berpikirnya keras, tetapi hidupnya kayak slow. Tapi kalau di dunia metropolitan itu nggak bisa. Nah, social control itu akan mempengaruhi terhadap kualitas hidup kita ke depan. Jadi kalau adik-adik semua, kita kembali lagi di bulan suci Ramadan, terlalu sempit kalau saya mengatakan Ramadan itu hanya membahas tentang iman dan takwa saja, tanpa merubah mindset kita terhadap makna cara kita berislam. Ya, cara kita berislam itu tadi saya sampaikan, sangat disayangkan jika saudara ini memiliki akhlak yang baik, tetapi tidak bisa masuk di posisi-posisi strategis nantinya. Misalkan apa? Saudara ini besok pasti ada mayoritas pasti ASN gitu ya. Karena di pertanian Bapak Ibu, pertanian itu ketika harus ditanya apa orientasi saudara, lulus dalam status keprodian saudara atau keahlian saudara, rata-rata orang-orang pertanian larinya ke bank, Bu. Banyak teman-teman saya yang dari UGM, di UPN saya punya teman juga pertanian beberapa, itu rata-rata jadi pegawai bank. Ya meskipun secara materi tes, tapi kan pada akhirnya keilmuannya ini kan tidak dioptimalkan. Tapi saya punya teman juga di Bantul yang menjadi anggota dewan, tapi backgroundnya petani, jadi modalnya nggak begitu banyak. Jadi selling politiknya nggak begitu banyak. Karena saya juga aktivitas di politik juga sering dengan teman-teman kami, karena saya di bisnis. Habis berapa Mas? Gitu kan saya tanya. Wah, ternyata nek jadi wong tani iki penak golek swara. Loh, apa? Nah, wong tani iki arep golek swara kira digerenengi. Karena apa? Tani itu hidupnya akan lebih banyak di grassroots, ya kan? Tapi anak-anak muda kita lulusan pertanian yang diberikan akses terkait dengan pertanian tanpa kemudian jangan dibayangkan pertanian kemudian macul gitu ya, enggak Pak. Tapi rata-rata saudara yang hari ini masuk dalam prodi pertanian itu apakah saudara sudah menyiapkan untuk fase-fase dalam dunia kehidupan berikutnya? Kan silahkan Anda sendiri yang bisa menjawab. Misalkan saya Bapak Ibu, saya kuliah itu diarahkan ibu saya, kalau nggak di pendidikan di kesehatan, karena ibu saya di kesehatan. Saya pilih pendidikan karena saya saat itu nggak begitu suka terkait dengan dunia kesehatan. Ke pendidikan, ya kan? Ya di pendidikan ternyata wallahu alam Allah memberikan garis saya di dunia bisnis. Jadi saya terima betul. Tapi ternyata apa? Saya juga sekarang menempuh S2 di bisnis untuk mengupgrade saya, skill saya, kehidupan saya yang saat itu S1 tidak termaksimalkan. Sehingga apa? Antara kehidupan, moral, dan iman itu harus saling berketerkaitan. Nah mungkin itu yang dapat saya sampaikan sebelum sesi diskusi ya. Ada diskusi ya Mas ya? Jadi mungkin ketika kita membandingkan dengan kondisi dulu, semacam tidak apple to apple, karena dulu distraksinya nggak banyak. Tapi sekarang itu bahkan dari bangun tidur sampai sebelum tidur, bahkan posisi tidur pun distraksinya luar biasa. Sehingga ketika kita pengen fokus memperbaiki keimanan, memperbaiki moral, dan memperbaiki kehidupan kita, seolah-olah kayak kita udah nggak bisa berpikir ke arah sana, karena pikiran kita itu sudah tidak bisa jernih, distraksi terlalu banyak, dan kayak sudah nggak ada jalan keluar dari distraksi itu. Dengan kondisi ini kira-kira gimana caranya kita bisa keluar dari distraksi, dan juga kayak membawa anak-anak kita yang mungkin awalnya dari standar TikTok, kemudian kita membawanya lagi ke standar yang di luar itu. Karena ketika udah masuk standar TikTok susah banget untuk bisa keluar itu. Dan saya pun walaupun masih 31 mengakui itu, apalagi yang umurnya dari kecil udah input sosial media itu sudah luar biasa. Kayak gitu mungkin. Saya melakukan sesuatu hal yang dimulai dari kemampuan saya sendiri, Bapak. Mohon maaf, mungkin Bapak Ibu, teman-teman melihat ini anak saya, Bapak Ibu, dan anak-anak saya sudah 3. Mungkin mengganggu bagi sekitar orang, atau saya mungkin kadang mengganggu. Tapi yang saya lakukan adalah Mas, di usia-usia anak saya 5 tahun, 3 tahun, sama 1 tahun. Sosial media, gadget itu nggak saya berikan sampai anak usia itu. Ternyata anak di usia itu yang mereka tidak diberikan itu lebih fitrah banget cara hidupnya. Nah, cara kita dimulai dari sama juga Mas. Jadi
saya juga menemui orang yang ketika mau berubah atau 10 bulan Ramadan itu sampai mengekat gadget mas. Tapi justru itu tidak bijak. Karena apa? Misalkan teman saya umurnya sama dengan kita mas ya, 30 sekian, itu bekerja mas. Saya tanya, kok wis ora tahu? Anu tahu saiki kok balas WA slow respon. Aku pengen ibadah. No. Pekerjaan terbengkalai, hanya fokus ibadah, itu bukan cara berislam yang baik. Misalkan contohnya tadi ya mas, 10 Ramadan itu pasti akan ada orang yang sangat berniat betul memperbaiki secara keimanan, tetapi tidak memperhatikan secara horizontal. Vertikal tidak dipertimbangkan. Nah kalau tadi korelasinya, apakah di era disrupsi ini bisa kita lakukan sebagai anak muda yang harus yang berkecimpung terus dengan sosial media? Bisa mas, bisa betul. Bangun tidur. Kalau saya melihat aktivitas saya setiap hari mas saat ini adalah mendengarkan podcast. Ada anak-anak laki-laki yang main game, ada ya mas? Gak apa-apa meskipun gak apa. Mas saya itu sangat suka sekali dengan game. Saya sangat suka sekali. Tapi saya adalah kontrol family-nya adalah saya di rumah. Saya itu ketika mau main game, Bapak Ibu, karena masihnya adalah di usia saya, mungkin dan punya putra-putri di rumah dan ada di semua. Yang paling saya pertimbangkan adalah saya kalau main game itu pasti ditiru sama anak. Pasti ditiru. Yang kedua, alhamdulillah karena saya tidak merokok. Ada juga teman saya yang mau berhenti merokok bilang karena melihat kehidupan saya. Jadi kok hidupmu tuh nggak seperti laki-laki pada umumnya sih, bro, gitu. Orang ya biasa aja, enggak. Dulu tuh kayaknya kamu suka game, betul, saya suka game. Tapi saya mengkontrol betul karena saya ingin meng-create. Karena saya tahu betul yang memutuskan takdir kita menjadi apa, termasuk titipan-titipan kita, anak-anak kita, itu adalah Allah SWT, mas. Jadi paling simpel lah kasih contoh yang baik. Kalau misalkan dengan anak-anak kita. Nah, tapi dengan kita, ya tadi itu kontrol sosialnya adalah dengan tadi saya melakukan bahwa ketika kita mau melakukan sesuatu, kita harus melihat dampaknya dulu. Cara berpikir saya itu lihat ke depan baru mundur. Kalau dalam penelitian kualitatif ya bu ya, melihat dulu hasilnya seperti apa. Ketika orang misalkan observasi gitu mas, saya itu sering melihat orang itu seperti itu. Misalkan karena saya termasuk kalau dalam teori keuangan saya pengikutnya Robert Kiyosaki ya. Saya melihat cara hidupnya orang-orang kaya itu saya perhatikan betul. Saya setiap minggu itu pasti ke mall dan setiap minggu pasti ke masjid, setiap minggu pasti ke pasar. Di tempat-tempat di mana saya ingin melihat perilaku-perilaku orang sukses itu seperti apa, saya lihat. Dan saya juga melihat perilaku orang-orang yang gagal itu seperti apa, saya lihat. Ternyata ketika saya lihat tersebut, itu menjadi PR bagi saya. Kontrol sosial saya adalah ketika tadi saya bilang sama teman-teman, suksesnya itu adalah ketika kita punya harapan, kita punya target mas. Kalau saya di lembaga profit di bisnis, itu misalkan target 1 tahun itu adalah 5 miliar, misalkan kecil sekali gitu ya karena baru 1 unit gitu, maka target itu harus tercapai. Nah, ketika jenengan itu punya target, nah itu harus di breakdown secara detail mas. Misalkan apa contohnya? Saya kadang untuk mengurangi aktivitas saya ketika luang, kan biasanya anak-anak muda waktu game itu luang dulu. Pertama luang dulu, gabung. Kalau udah luang itu memunculkan habit, kebiasaan. Kalau udah kebiasaan, mau luang atau sibuk pasti game. Karena udah kebiasaan. Pertama tuh luang dulu. Karena apa? Misalkan dulu anak-anak muda kita pasti nge-game. Karena apa? Banyak waktu luangnya mas. Kalau zaman Nabi dulu enggak. Nabi itu waktu masih muda diajak berdagang. Rahono gadget pertama gitu. Tapi setidaknya masih main game bu, gitu ya. Gamenya meskipun tidak dengan handphone. Tetapi karena aktivitas kesibukan, mohon maaf, karena saya juga mendidik keluarga saya melihat pendidikan kita itu kan terlalu panjang ya, SD, SMP, SMA. Akan banyak anak-anak muda kita itu kalau nggak disibukkan dengan sekolah, pasti banyak dengan keluangannya. Itu apa? Dengan main game. Nah, ketika udah main game, timbul kebiasaan. Nah, contoh anak tadi bisa kita juga lakukan dengan cara kita, mas. Kalau saya lakukan adalah dengan cara melihat target kita. Yang kedua adalah melihat kemampuan kita. Kemampuan kita korelasikan dengan target kita sesuatu atau tidak. Kalau tidak sesuai, harus kita upgrade. Nah, insya Allah tujuan tercapai. Jadi tanpa harus meninggalkan sosial media mas. Karena saya punya tadi teman karyawan juga. Ketika saya sampaikan bahwa kan bisnis saya di dunia pelayanan mas. Saya sampai melarang tarweh dengan aktivitas karena memang rekrutmen saya, filosofi perusahaan kami adalah tentang bagaimana cara kita berakhlak yang baik. Realisasinya cukup baik gitu. Rekrutmen solid betul karyawan saya.
hingga dia melupakan sesuatu hal yang wajib, yaitu apa? Kalau pekerjaan dia yang bekerja wajib. Dia meninggalkan untuk kegiatan-kegiatan yang bersifat sunnah. Itu tarawih. Saya tegur. Nah, Bapak Ibu melihat saya seperti apa? Wah, masa orang ibadah ditegur? Enggak bisa. Kita melihat pekerjaan itu sesuatu hal yang wajib, betul nggak? Ya, ibadah itu juga wajib, betul. Tetapi apa? Harus kita lihat secara fikih juga, tapi nanti lebih dalam. Tapi kalau kita kembali dengan lagi lihat tadi, maka cara yang baik, Mas, untuk bisa melihat ya tadi itu, kita harus melihat perilaku orang-orang itu, kemudian kita breakdown. Itu yang paling simpel. Makanya ada adik kita masih muda ini harus punya role model. Ketika saya tanya role modelnya siapa, kalau orang umum, orang bingung, pasti jawabnya Soekarno. Saya katakan mohon maaf, ketika saya tanya Soekarno, tidak ada yang mengatakan kenapa Soekarno, karena saya sepakat sesuai dengan perjuangan marhennya. Nggak ada yang jawab gitu. Jawabannya apa? Karena dari kecil memang Bapak Soekarno sama Muhammad Hatta itu diistighfarkan kepada kita. Misalkan juga contoh sebagai apa yang saudara kagumi dari Nabi Muhammad. Dia belum sama sekali membaca sirah Nabi, tapi sudah mengatakan Nabi. Karena semua yang masuk dalam diri kita itu akan menjadi sebuah pola pikir yang terbentuk dalam diri kita. Gitu ya Mas ya. Jadi jawabannya adalah bagaimana ya kita dimulai dari kita dengan kontrol diri. Tapi memang kehidupan saat ini luar biasa berat Mas. Betul ya. Gitu. Oke, kemudian kalau yang detailnya nanti kita diskusi banyak Mas ya, karena itu di luar konteks, sehingga ya itu bagian dari lisensi yang saya dapatkan untuk mengupgrade skill, dan itu yang bisa saya dapatkan saat ini. Itu ada bagaimana kita mengenali bahwa diri kita itu memang dikendalikan dari media sosial, atau kita itu memang mendapatkan ilmu yang perlu kita pelajari berikutnya. Menganugerahkan kita menjadi orang yang cerdas itu dilihat dari bagaimana Allah menciptakan tubuh kita dengan sempurna, Mbak. Mata, telinga, mulut, semua indera ini akan merespon dari apa yang kita dengar, apa yang kita lihat, dan apa yang kita bicarakan. Jadi kalau betul itu menurut survei, makanya kadang saat ini BKKBN itu Bapak Ibu, karena saya juga aktif di kegiatan kepemudaan, itu memang sangat aktif betul BKKBN itu untuk mengkontrol agar anak-anak muda kita itu teredukasi tanpa harus meninggalkan sepenuhnya ya Mbak ya. Karena TikTok itu juga penting. Karena apa? Saya juga menanyakan, adakah di sini ketika saya isi training itu yang tidak punya TikTok? Ternyata ada. Adakah di sini kalau nggak punya Facebook? Wajar Pak. Kalau Bapak Ibu pasti punya Facebook. Generasi kita generasi Facebook. Generasi Mark Zuckerberg itu pasti orang-orang tua itu di Facebook semua. Gen Z sama angkatan 2010 ke TikTok. Mohon maaf, bahkan kalau anak saya tahu TikTok nggak? Tahu TikTok nggak? Nggak tahu. Yang tahu cuma YouTube aja. Karena YouTube memang saya nggak sikat di HP, tapi di TV. Karena YouTube ternyata ada beberapa edukasi juga. YouTube boleh, tapi TikTok jangan. Menurut survei penelitian juga, kemampuan otak kita akan berkurang ketika kita sering melihat short video dulu. Pernah dengar nggak? Ya pernah dengar ya di TikTok ya. Nah, short video itu muncul kan di sekarang YouTube ada. Kan sekarang kiblat sosial media kita TikTok Bapak Ibu. Dulu Instagram. Ada TikTok, Instagram tahu betul pemainnya pindah ke TikTok. Akhirnya Instagram nggak mau ketinggalan sehingga Instagram mengadopsi TikTok. Nah sekarang WA, tahu ya? WA betul. Bahkan anak-anak muda kita untuk tervalidasi agar dia bisa kontennya itu estetik, itu kan harus ada pakai musik Bu. Kalau WA kan nggak ada kok dulu. Sampai harus bagaimana mengcompare dari Instagram itu biar nggak burik di WA sampai ada musiknya. Caranya itu kalau nggak orang yang tahu media betul nggak bisa itu. Saya yakin Bapak Ibu nggak bisa. Sampai dari yang saat ini ada WA akhirnya ada fitur kan, betul ya? WA ada fitur, ada musiknya. Nah itu perkembangan zaman. Nah Mbak, cara bagaimana kita melihat kehidupan kita di TikTok atau tidak. Kalau TikTok sebagai standar, saya rasa kita harus memfilter dengan jelas. Tapi kalau bermasyarakat, kita harus melihat cara bagaimana masyarakat melihat sudut pandang kita sebagai anak muda. Misalkan kata-kata be yourself itu jangan ditelan mentah-mentah. Kamu nggak apa-apa, dicuekin. Yang penting jadi dari jangan, nggak bisa. Cara kita hidup bermasyarakat nggak bisa Bapak Ibu, betul ya. Misalkan saya tuh orangnya introvert dan kadang divalidasi oleh TikTok, itu nyebelin banget. Contoh dulu pas waktu COVID, aku kok pilek ya, aku kok tenggorokanku sakit ya. Namanya apa tuh dalam ilmu kesehatan?
Jadi seakan-akan kita mendiagnosis sendiri dari konten-konten yang akhirnya kita lihat. Dokter-dokter akhirnya nggak payu gitu loh. Misalkan, lo ngerasain sakit lo, tenggorok lo sakit, jangan-jangan ini ya. Itu kata-kata closing dalam copywriting yang sangat berbahaya. Dokter itu sekarang kayak mohon maaf gak ada harga dirinya. Ketika dikunjungi itu udah lumayan parah stadium bagaimana? Pak lah kok baru stadium 3 kok baru ke sini. Lah saya itu semua konsultasi semua sudah saya cari di TikTok ya Pak. Sekarang ada AI juga kan. Nah itu. Nah cara kita melihat itu bagaimana Mbak? Seakan-akan pakar itu kalau semua udah seakan-akan Anda itu mencari di TikTok, maka saudara semua dikontrol oleh TikTok. Misalkan adik-adik mas-mas besok buat rumah. Lo punya 100 juta, bisa dibikin rumah. Coba datang ke kontraktor, 100 juta dapat apa aku bikin rumah? Karena iklannya mau rumah 2 lantai, ya kan? 100 juta bisa. Gitu. Itu kan kata copywriting bagaimana? Bisa lo 100 juta bikin rumah, akhirnya apa? Saudara ketipu. Ya kan? Yang sekarang itu yang saya banyak penipuan itu adalah ikut jawab pertanyaan, kuis, terus suruh deposit. Kalau ya itu hati-hati Bapak Ibu ya. Terus saudara dimasukkan ke grup Instagram. Kalau ada Instagram masukin saudara itu pasti penipuan. Ada nggak yang sering masuk Instagram? Ada nggak? Nggak ada. Nggak pernah lihat Instagram? Ada ya. Kalau saudara masuk di grup Instagram langsung keluar, itu penipuan pasti. Telegram. Karena nggak ada. Kecuali memang grup pekerjaan itu pasti mungkin nggak akan penipuan. Tapi kalau ada grup aneh, kalau buat grup pesertanya lebih dari 1000, penipuan. Telegram. Instagram, Telegram. Mohon maaf, Telegram. Itu pasti penipuan. Nah tadi ketika saudara mengatakan tadi, apakah hidup kita diatur oleh TikTok atau tidak, ya tadi itu. Kalau seandainya semua kepakaran itu sudah Anda tanyakan di TikTok, maka standar Anda sudah 100% Anda sudah dikendalikan oleh sosial media. Sosial media itu betul untuk mengkontrol kita. Tetapi apa? Ada beberapa hal yang itu tidak sesuai dengan korelasi diri kita. Misalkan contoh Mbak, saya saat ini lagi program kesehatan mengurangi defisit kalori ini. Saya tetap meskipun lihat TikTok, saya tetap berkonsultasi pada ahli gizi. Kenapa? Dulu saya pernah punya riwayat kreatin di ginjal dulu. Bukan karena apa-apa, tapi karena dulu aktivitas saya jarang minum Bapak Ibu. Saya diconangi, agak bermasalah dengan urin saya, ternyata saya bermasalah dengan ginjal. Nah sekarang ketika saya melakukan apapun, saya pasti akan berkonsultasi dengan ahli yang di situ memang dia sudah pakar, tapi bukan di TikTok. TikTok sebagai referensi saja, Pak. Tapi kalau udah dunia kehidupan, nah TikTok itu mengerikan. Saudara yang sebenarnya mohon maaf nih, besok gajinya hanya 5 juta, dipaksa harus menjadi bergaya hidup seakan-akan saudara gajinya 20 juta. Itu dari mana? Dilihat dari tadi, kalau Anda sudah nyaman ketika Anda badannya gemuk, kemudian dianggap gemuk itu tidak ideal, TikTok menghadirkan filter. Ketika saudara posting yang seharusnya natural dan saudara harus memperbaiki diri melalui filter-filter TikTok atau Instagram, berarti saudara sudah diatur melalui sosial media. Ada nggak? Misalnya yang ibu-ibu itu, mohon maaf ya mbak-mbak ini. Ketika ada posting, kalau zaman saya dulu Bu, itu kamar 360. Wong ireng lebih putih banget. Kalau sekarang wong putih banget ini malah izin. Yang penting natural tapi ketok tirus, ketok resi ya. Kalau Anda sudah melihat itu berarti rata-rata mbak-mbak itu sudah kena pengaruh sosial media. Nah, karena sosial media itu menjadi pasar saat ini. Gitu ya Mbak? Waktu di bulan Ramadan itu akan menjadi titik puncak dari 12 bulan rapot kita ada di bulan Ramadan. Saya menasihati dari saya sendiri dan Bapak Ibu dan adik-adik semua bahwa di bulan Ramadan mari target-target kita secara kehidupan, secara keimanan, secara akhlak lebih baik kita tingkatkan dengan cara apa? Dengan cara sesuai kemampuan kita. Seandainya saudara sehari itu di Ramadan hanya 1 lembar, 2 lembar Al-Quran, maka dapat ditingkatkan maksimal 2-3 kali. Kalau saudara mengepus itu tidak bagus. Yang jelas apa? Lakukan sesuai dengan kemampuan saudara ya. Kendalikan kontrol sosial saudara, baik di kehidupan nyata dan sosial media dengan bijak. Karena Ramadan ini adalah Ramadan yang berguna bagi kita, maka kita lakukan sebaik mungkin. Gitu Bapak Ibu dan teman-teman semua, kurang lebih ya mohon maaf itu yang dapat saya sampaikan. Apabila banyak tutur kata yang kurang berkenan, Bapak Ibu yang saya hormati dan adik-adik semua, saya mohon maaf. Saya berikan selamat ikuti ibadah bulan puasa di bulan Ramadan ini. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih.
Beri tepuk tangan. Tepuk tangan sekali lagi.